Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, teman-teman. Mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman adalah market koreksi, gitu ya. Kira-kira sampai kapan, targetnya bagaimana? Nah, kita akan coba bahas di video ini juga. Lalu nanti saya akan bahas mengenai beberapa berita penting di dalam market crypto yang mungkin teman-teman miss juga. Lalu nanti kita, seperti biasa, kita technical dan outlook mingguan untuk Bitcoin juga, ya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk dulu ke dalam intronya dulu ya. Nah, kita coba lihat untuk market ya. Sebenarnya market koreksi itu normal, teman-teman ya. Kita udah mengalami kenaikan signifikan sekali dan saat ini kita turun 2,3% secara total market crypto. Itu masih minor. Bahkan bisa dikatakan koreksi sehat menurut saya. Bitcoin saat ini 99.000. Jadi memang kalau kita lihat Bitcoinnya sendiri memang masih cukup strong, bahkan lebih ke arah sideways gitu ya. Ini mostly yang koreksi itu adalah altcoins. Mungkin turunnya cukup dalam sekitar 9% sampai 10%-an gitu ya. Kalau kita scroll ini rata-rata altcoins turun ya 9%-an gitu ya, teman-teman. Nah, kita coba bahas nanti di video ini nextnya gimana. Tapi overall sebenarnya masih cukup sehat lah. Ketimbang kita kan membahas dalam beberapa minggu terakhir kita kan significant gain sekali ya. Lalu secara Fear and Greed Index sendiri kita masih di extreme greed sebenarnya. Nah, di sini di 78. Jadi kalau saya rasa sendiri pun pada saat market koreksi seperti ini mungkin menarik nih untuk mencari kripto-kripto yang mungkin menurut teman-teman yang tadinya mau beli tapi gara-gara udah ketinggian jadi nggak beli. Nah, ini lebih cocok untuk BCA lagi. Gitu. Nah, kita akan bahas untuk overall situasinya dulu ya, beberapa berita terbaru juga. Yang pertama itu dari MicroStrategy, di mana ini namanya conviction, teman-teman ya. MicroStrategy itu membeli Bitcoin 21.000 Bitcoin ya, tepatnya 21.550 Bitcoin dari 2 Desember sampai 8 Desember. Ya, ini baru aja keluar di sini. Ini di harga berapa? Harga 98.700. Benar-benar mereka buying at the top ya. Ini sama ke seller sih. Memang dia punya conviction itu tinggi sekali dan ya saya harus bisa bilang ini cukup kuat dia ya, secara conviction bahkan bisa beli at the top. Karena saya sendiri lihat Bitcoin saat ini nggak gitu menarik secara risk and reward ratio-nya gitu. Tapi dia akan lebih ke arah long term, jadi beda. Nah, lalu ini another big news teman-teman ya, yaitu adalah dari perusahaan Amazon. Mungkin teman-teman tahu Amazon ya. Amazon itu perusahaan yang listing di Amerika, salah satu big companies, tech companies gitu ya. Dia e-commerce Amazon. Jadi, kalau kita lihat di sini di dalam dokumennya gitu ya, teman-teman, di sini kita bisa lihat nih, Amazon shareholders request the company untuk explore adding Bitcoin ke treasury. Jadi beli Bitcoin di sini. Shareholder request ya untuk board of director-nya untuk cek assessment gitu ya. Apakah kalau misalnya beli Bitcoin ke perusahaan, ke treasury perusahaan itu ada long term interest atau enggak menarik lah untuk perusahaan ke depannya. Jadi seperti Tesla intinya. Dan menurut saya ini mungkin akan terjadi di bull market. A bull sign itu maksudnya pada saat kita mau market lagi naik ya, top sign-nya itu adalah ketika banyak perusahaan-perusahaan atau let's say nggak usah banyak, satu aja gitu ya, yang mulai masuk dan beli Bitcoin. Saat ini kan Tesla udah beli, teman-teman. Kalau salah satu big company saja buying Bitcoins itu juga cukup menurut saya menarik. Ada Amazon gitu ya ini. Lalu sempat di minggu ini nanti ada Microsoft gitu ya. Mereka akan ada voting system. Apakah akan beli Bitcoin atau enggak gitu. Nah, ini major news menurut saya ya kalau teman-teman yang Bitcoin only. Nah, kita bahas sedikit juga mengenai makro. Dimana kalau untuk minggu ini sebenarnya makronya fokus di CPI aja sih, teman-teman. Ini di CPI, lalu ada PPI juga. Ya tapi nggak terlalu nggak terlalu berdampak lah menurut saya ya. Berdampak sedikit secara short term aja, which is CPI di hari Rabu jam 8:30 malam WIB gitu ya. PPI menurut saya nggak terlalu sih. Itu aja sih yang penting. Tapi saya rasa makro saat ini pun sebenarnya masih minor gitu ya. Nanti majornya itu nanti FOMC yang kita akan coba update juga minggu depan. Karena menurut saya FOMC depan, kalau teman nonton video saya yang mengenai ini alt season is here, ini akan menjadi crucial point lah intinya, tergantung dari pidatonya si Jerome Powell gitu ya. By the way, lately teman-teman support juga teman-teman, jadi thank you banget untuk supportnya. Dan ya jangan lupa untuk join community Michael Wyan, teman-teman cek aja di deskripsi, ada Discord, ada Telegram, jadi nggak miss any update juga ya. Nah, lalu
kita lihat dari sini, sebenarnya the journey sendiri masih cukup panjang sih kalau menurut saya. Bahkan kalau kita lihat ya mengenai meme coin season gitu ya, di sini it's been 20 days atau sudah 20 hari sejak Robinhood listing PP gitu ya. Lalu mereka udah akumulasi sekitar atau membeli ya 2,5% dari PP supply. Menurut saya ini sesuatu yang kalau misalnya kita lihat baca oke, seperti ini. Tapi kalau kita lihat lalu artinya apa gitu dari data ini. Sebenarnya yang menariknya adalah retail ya, orang-orang kayak kita gitu, retail itu lebih tertarik ke meme coin, teman-teman. Jadi saya rasa sendiri pun di cycle ini meme coin itu memang akan ada meme coin super cycle mungkin ya. Jadi akan sedikit berbeda dari cycle lalu, dimana cycle lalu mungkin yang naik itu Dogecoin, Shiba gitu ya, basically the top memes gitu ya. Kalau cycle sekarang kita bisa lihat dari sini udah banyak meme coin yang performing nih, Dogecoin, Shiba, PP. Jadi saya rasa akan cukup menarik. Bahkan mungkin PP ini bisa akan outperform sih. Saya sendiri masih melihat secara risk and reward ratio-nya ya PP masih lebih oke gitu ya. Sekarang ranking 20 ya tadi, market cap masih ranking 20 gitu. Jadi ini salah satu alasannya juga gitu ya kalau teman-teman melihat. Dan ya lagi bottoming, kalian bisa perhatikan beberapa meme coin kalau lagi koreksi ada exposure lah. Jangan 50% di meme coin ya, tapi 5 sampai ya paling maksimal 15-20% itu masih oke gitu ya. Tapi kalau udah 50% itu cukup agresif teman-teman. Nah, mengenai altcoin season juga, kita coba bahas sedikit mengenai altcoin season. Saya rasa masih cukup panjang sih gitu ya. Jadi 2025 kalau kita lihat ini altcoin season biasanya nggak cuma hit sekali terus turun gitu ya. Ini waktu itu nggak dinamain altcoin season nih. Ini kan Januari nih. Altcoin season itu kan season, artinya musiman. Nah ini 2022. Nah ini baru namanya altcoin season. Kerasa nih gitu ya. Lalu atau enggak 2021 di sini. Nah, ini waktu boom market sih. Ini saya masih ingat di 2021, Maret 2021 itu naik semua gitu ya. Naik terus selama 2 bulan gitu ya. Nah, ini baru namanya altcoin season yang sebenarnya karena ini lama nih dari bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, kalau misalnya kita trace back ke situasi kita sekarang, ya ini kita masih turun lagi dari altcoin season. Jadi kalau kita naik ya kita ada waktu sekitar 3 bulan ya untuk mengalami altcoin season. Jadi saya rasa ini belum termasuk sih gitu ya. Nah, ngomongin altcoin season juga, ini ada announcement juga dari Binance ya. Binance Holder Airdrop. Jadi ini salah satu perks juga teman-teman. Kalau misalnya kalian yang ngehold BNB token. Ya, kenapa? Kalian hold BNB tokennya aja, kalian akan mendapatkan airdrop token ya. Untuk kali ini Move. Ini udah yang ketiga gitu. Yang terakhir itu Tena kalau teman-teman tahu. Nah, kita akan coba bahas ya Move sendiri ya, Movement. Karena ini cukup menarik gitu ya. Movement ini projectnya ini ya. Ini adalah layer 2. Ya, layer 2 Ethereum. Dan ya, perbedaannya apa dari layer 2 lainnya? Perbedaannya adalah dia menggunakan movement coding. Jadi kalau teman-teman lihat dari sini, Move adalah programming language. Dari mana? Dari Facebook. Ya. Jadi Facebook itu dulu mau buat suatu project cryptocurrency namanya Libra gitu ya, tapi kan nggak jadi. Jadi itu dulu adalah project crypto yang mau digunakan ke WhatsApp, ke Instagram, ke aplikasi-aplikasinya mereka gitu ya. Tapi nggak jadi gitu. Nah, tapi kan produknya udah jadi. Salah satunya adalah programming language-nya, si Move gitu. Nah, saat ini makanya banyak beberapa project crypto kalau teman-teman tahu itu juga menggunakan programming language Move. Contohnya apa? Contohnya Sui, Aptos. Itu pecahan tim-timnya bahkan dari timnya Facebook. Sorry, bukan timnya Facebook, tapi timnya Libra gitu ya. Libra kan cryptocurrency project untuk Facebook. Jadi, itu yang menarik lah. Dan salah satunya lagi yang baru itu adalah Movement. Ini teman-teman bisa lihat dari sini. Ya, Movement adalah a move virtual machine based layer 2. Jadi memang fokusnya mereka bikin layer 2 menggunakan Move. Ya, Move itu adalah programming language. Jadi ini perbedaannya menurut saya. Which is quite interesting sih. Dan udah ada airdropnya juga. Tokennya udah launch. Ini kita bisa lihat di sini. Kalau di TradingView masih adanya di nih beberapa exchange, KuCoin, Gate, Bybit, Maxi. Jadi kalian bisa lihat 0,63 harganya gitu ya. Kalau kalian yang holder BNB, holder BNB nanti akan dapat airdrop, cek aja di wallet gitu. Mungkin give or take beberapa hari ya setelah saya buat video ini. Oke. Nah, kita akan coba sekarang mengenai technical aja deh.
Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Nah, ini pentingnya nih technical karena beberapa hal yang saya mau point out juga ke teman-teman. Ya, kalau kita lihat, ya ini kita buka liquidation heat map dulu teman-teman. Nah, kalau kita lihat position sudah building kayaknya kalau nggak salah di video terakhir saya ya, saya udah bahas mengenai pada saat flash ini marketnya tuh udah kosong ya teman-teman, bisa lihat di sini karena nggak ada yang buka posisi. Ini karena leverage-nya ke flash semua karena turun sampai area 90.000 gitu. Nah, saat ini udah kelihatan ada liquidation di area kisaran 104.000 di atas sini teman-teman. Jadi bisa perhatikan hal tersebut ya. Nah, kita akan sekarang masuk ke technical. Key points-nya tadi di 104.000 ya. Oke. Nah, secara time frame 4 jam saya rasa Bitcoin sebenarnya konsolidasi, tapi kalau kita lihat altcoins yang tadi saya bahas itu turunnya cukup signifikan ya. Overall yang saya lihat dari sini key level itu sebenarnya di garis warna kuning ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lihat price actionnya, kita lihat nanti pada saat US Open, market US Open mungkin akan ada sedikit koreksi. Kalau koreksi mungkin menurut saya ke area 97 ribuan di area ini ya. Invalidasi plan saya adalah ketika dia breakdown dari trendline ini. Jadi kalau misalnya Bitcoin ke bawah sini, berarti ini udah invalidasi gitu. Nah, tadi kita udah lihat ya, di sini area 104.000 itu cukup menarik nih. Nah, salah satu skenario yang saya lihat adalah dia hit ke bawah, mungkin di sini. Lalu karena 104.000 itu di area ini, area atas ini, gitu ya. Jadi bisa jadi ini dia akan ditarik naik dulu, teman-teman. Nah, ini mungkin bisa tarik naik dulu atas ini, area atas ini. Ini untuk trigger liquidation heat map di atas, gitu. Ambil liquidation di atas. Nah, baru dari sini, karena saya lihat market udah overstretch juga, rata-rata udah naik, kemungkinan bisa koreksi, gitu. Itu yang saya lihat. Ya, key point saya adalah di area bawah sini. Pada saat dia ngambil area ini, teman-teman, pada saat liquidation flush ini ada gap besar, liquidity gap besar di area tersebut, gitu. Istilahnya biasanya tuh imbalance, bisa dikatakan imbalance di sini. Ya, ini saya ganti warna dulu putih. Ya, typo. Imbalance. Jadi nggak balance gitu. Karena ini lihat shadow wick-nya panjang. Ya normalnya kalau wick seperti ini, shadow seperti ini, artinya di sini ada liquidity yang cukup strong. Which is kita bisa ngambil area key levelnya mungkin sekitar area 94 ribuan. Ya kalau menurut saya ini ya just around this area gitu ya, di kisaran area ini. Imbalance. Dan menurut saya eventually Bitcoin sendiri mungkin akan bisa possibly testing ke area tersebut, ke area ini. Ya, bisa jadi dia dari area ini terus mulai koreksi ke bawah. Nah, ini akan menjadi reset period karena di sini market akan turun sekitar 11% untuk Bitcoin dan ini akan menjadi buying opportunity menurut saya kalau misalnya hal ini terjadi gitu, which is akan menarik gitu. Jadi pada saat nanti misalnya market naik, teman-teman jangan FOMO gitu. Ini saya udah lihat ini analisanya. Kecuali ya tadi second skenario-nya adalah ketika dia turun ke bawah. Kalau udah turun ke bawah ke sini, artinya plannya adalah ya udah dia langsung take imbalance di bawah gitu. Karena menurut saya ini jadi key levelnya gitu. Tapi saya cenderung melihat ya skenario yang awal dulu sih yang terjadi, di mana naik dulu, ambil orang-orang di sini, ambil liquidation di atas ya, di saat orang-orang nge-short baru ke bawah gitu. Nah, nanti pada saat turun seperti ini ya altcoins itu akan koreksi dan itu mungkin menjadi opportunity last dip untuk beli, untuk trigger sebelum altcoin season ya. That's the plan. Ini gemsnya teman-teman. Jadi like videonya, semoga teman-teman tahu juga. Dan ya itu aja video saya untuk hari ini teman-teman. Kalau misalnya tertarik, oh ya jangan lupa juga untuk download Binance ya. Kalau misalnya kalian mau, nanti saya share link referralnya di bawah gitu ya. Ya biar apa? Biar dapat ini move airdrop lainnya. Karena saya rasa bull market seperti ini, Binance itu akan sering ngadain airdrop. Jadi kalau kalian mau, ya tinggal download aja aplikasinya menggunakan referral saya juga teman-teman. Itu aja dan ya see you all in the next video. Bye bye.